Ya, cuaca panas akhir-akhir ini membuat saya tertarik untuk mencari jurnal ya. Jurnalnya berjudul Heat Waves, Climate Change and Economic Output. Gelombang panas, perubahan iklim, dan output ekonomi atau produksi ekonomi. Ditulis oleh Steve Miller dari Colorado Boulder, J. Coggins dari Minnesota, Ken Hua dari Minnesota, Hamid Mohtadi dari Wisconsin, Milwaukee. Nah, jurnal ini sendiri diterbitkan di Oxford University Press. Ya, nah di sini tahun 2021. Nah, kita lihat dulu ya abstraknya. Abstraknya ini ya perubahan iklim. Jadi ini kita supaya kita cepat, nggak terlalu apa ya, kita ambil saja, kita copy ya, kita copy. Nah, kita ambil, buka di Word. Kenapa? Supaya dia hilang. Kita paste. Nah, ini kan berserak ya, kita lihat, kita ambil supaya dia bagus. Nah, oke, jadi dia sudah disusun dengan bagus di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, kita copy ya. Nah, kita buka sekarang Gemini. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Oke, kita lihat apa artinya abstrak tadi ya. Jadi abstrak mengatakan perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi perekonomian melalui pemanasan global, tetapi juga melalui meningkatnya kejadian ekstrim yang berlangsung lama seperti gelombang panas. Inilah yang kita rasakan sekarang ya. Akan tetapi dampak gelombang panas terhadap produksi atau output ekonomi tidak tertangkap dengan baik oleh pendekatan empiris standar yang mengabaikan kapan hari-hari panas terjadi. Nah, ini supaya bagus ya, saya coba tampilkan yang bahasa Inggrisnya dan yang bahasa terjemahannya. Inilah tadi dia ya. Ini di sini. Nah, ini dia tadi terjemahannya. Nah, ya. Ini bahasa Inggrisnya. Nah ya. Ini berarti akan tetapi, ini kan saya besarkan atau ini ya, saya rubah aja ya, jangan ke 24. Nah, ini dia ya, kita bikin. Nah, however, di sini ada kata however, ini berarti akan tetapi. Nah, ini dia. Akan tetapi dampak gelombang panas terhadap output ekonomi tidak tertangkap dengan baik oleh pendekatan empiris standar yang mengabaikan kapan hari-hari panas tersebut terjadi. Dengan menggunakan kumpulan data, inilah dia, using a global data set, dari tahun 1979 sampai 2016, penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian pertanian akibat gelombang panas di masa lalu bisa 10 kali lipat lebih besar daripada yang diperkirakan oleh pendekatan standar. Waduh, kali ya. Maka kita lihat lagi, jika digabungkan ya, jika ini dah dia combining ya dengan berapa model iklim, maka pada akhir abad ini kerusakan iklim di bidang pertanian bisa 5-10 kali lebih besar daripada yang diprediksi hanya dengan fokus pada perubahan suhu rata-rata saja. Temuan ini memiliki implikasi penting dan menunjukkan sasaran mengevaluasi adaptasi terhadap perubahan iklim. Inilah dia ya, 5-10 kali lebih besar. Nah, kita lihat lagi. Ya. Nah, singkatnya ini nggak usah kita baca, itu tadi singkatan dari Gemini AI. Nah, selanjutnya kita buka lagi jurnalnya. Nah, kita supaya menghemat waktu, kita langsung ke conclusionnya aja ya, kesimpulannya.
Nah, kesimpulan itu biasa di halaman terakhir. Nah, kita coba. Nah, dia conclusion, discussion, and conclusion. Ini kita copy, kita ambil 2 paragraf ya. Kita copy, kita buka Gemini-nya. Nah, ini supaya jangan capek, kita edit saja dari sini. Nah, sampai kemari. Nah, kita tunggu dulu, kita bikin dulu ke Word-nya supaya dia jangan rusak. Nah, kita paste. Nah, kita lagi replace all. Oke, close. Nah, kita bikin di sini, kita copy, masukkan ke Gemini tadi, kita paste. Nah, kita update. Kita lihat apa kesimpulan yang diberikan oleh jurnal ini. Kita lihat yang bentuk Word-nya tadi ya. Ini kita bikin kemari ya. Nah, ini dia. Coba kita lihat tadi apakah ternyata tadi ada sedikit masalah, yaitu tidak tercopy semua ya. Ini harusnya kita copy seperti ini ya. Dia ternyata tidak bisa mengcopy seluruhan karena dia terlalu panjang, tidak dapat semuanya. Nah, kita apakan saja ini, kita copy. Nah, kita masuk kepada Gemini-nya tadi, kita edit. Nah, ini kita sampai di sini. Nah, kita paste lagi. Nah, update. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat, bacalah yang paragraf pertama. Heat waves, gelombang panas, memang banyak dibicarakan di media massa. Seringkali dianggap sebagai penyebab kematian dan masalah kesehatan, kerusakan tanaman, dan gangguan pada sistem energi. Namun anehnya, dampak gelombang panas secara langsung jarang diteliti dalam bidang ekonomi. Kebanyakan penelitian ekonomi lebih fokus pada efek jangka panjang daripada suhu panas rata-rata. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara mengukur gelombang panas dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Nah, itulah paragraf 1. Sekarang kita coba ke paragraf 2. Nah, ini ya. Nah, kita copy, kita pastekan. Kita replace. Close, baru kita betulkan paragrafnya. Nah, kita copy lagi. Ya, kita masuk ke Gemini-nya. Ini kita bikin di sini. Nah, langsung saja kita bikin. Ya, langsung tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, yang mudah dimengerti. Nah, kita bikin titik 2, kita jalankan. Nah, kita lihat. We find that heat waves, penelitian kami menemukan gelombang panas menurunkan output ekonomi per orang di sektor pertanian. Gelombang panas panjang dan parah juga berdampak pada output sektor non-pertanian dan keseluruhan perekonomian. Mengingat prediksi dan bukti peningkatan keparahan gelombang panas, temuan ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat perubahan iklim mungkin lebih besar daripada yang diperkirakan oleh pendekatan dan model penilaian standar. Akibatnya,
Perkiraan saat ini tentang biaya sosial karbon yang berfokus pada kerusakan akibat perubahan suhu rata-rata kemungkinan besar terlalu rendah katanya ya. Nah, dia di sini. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita buka ke paragraf ketiga. Nah, kita blok, kita copy. Kita copy, kita masuk ke Word. Kita paste, kita blok, kita edit, replace all, no, close, kita bagikan. Oke, kita copy lagi ini, kita masukkan ke mari. Oke, kita edit di sininya, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Oke, titik 2. Nah, kita maksud lagi kita nah dalam penelitian ini to extend, ini dia, to extend the climate induced heat wave occurrence. Ya, dalam penelitian ini kami memahami perubahan iklim bisa menyebabkan gelombang panas lebih sering terjadi dan lebih parah. Perubahan ini bisa membuat dampaknya lebih besar ke depan. Untuk menghadapinya kita bisa melakukan adaptasi, misalnya dengan membeli AC. Ini dia example, purchase of air conditioner. Ya, adaptasi ini bisa mengurangi dampak buruk gelombang panas karena orang terhindar dari panas yang tinggi. Namun, adaptasi juga menimbulkan efek samping. Contohnya, penggunaan AC meningkat, gelombang panas membebani jaringan listrik hingga mati. Nah, kita lihat ke paragraf 4. Nah, ini kita kecilkan supaya bisa kita tarik kesimpulannya ya. Nah, ini kita copy, kita masukin ke Word. Nah, kita blok, kita edit, replace. Nah, kita tutup, kita baguskan paragrafnya, kita copy. Nah, mulai dari kata adapting to heat kita periksa, ya betul. Nah, kita masuk ke Gemini-nya lagi. Nah, kita copy pastekan saja. Nah, kita tulis lagi, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Titik 2. Nah, kita bikin. Nah, inilah paragraf yang tadi. Kita menghadapi kesulitan tersendiri dalam beradaptasi terhadap gelombang panas. Pertama, gelombang panas jarang terjadi, meskipun secara umum diperkirakan jumlahnya akan meningkat. Kita seringkali sulit untuk memprediksi kapan gelombang panas tertentu akan datang, paling hanya 1 atau 2 minggu sebelumnya. Dengan prediksi jangka pendek seperti itu, kita mungkin bisa melakukan penyesuaian kecil. Misalnya beli kipas angin, pergi luar kota beberapa hari, atau sedikitnya merubah jadwal produksi. Namun, untuk perubahan yang lebih mahal memerlukan perencanaan jauh-jauh hari, seperti menanam tanaman tahan panas, memperbaiki isolasi, dan sebagainya. Banyak orang kesulitan kemungkinan terjadinya langka, menilai kemungkinan kejadian langka, mengambil keputusan terkait hal tersebut. Akibatnya, adaptasi terhadap gelombang panas semakin besar, tidak akan optimal. Hal ini didukung oleh bukti tentang adaptasi terhadap fenomena cuaca langka lainnya, misalnya badai, banjir. Investasi perlindungan seringkali tidak efisien dan dipengaruhi oleh beberapa kejadian tersebut dialami. Sebaliknya, adaptasi terhadap perubahan suhu lebih diprediksi. Oh, jadi kenaikan suhu itu bisa diprediksi ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ke paragraf berikutnya. Kita blok. Ya, kita copy. Kita pastekan. Nah, kita blok lagi, kita edit, replace.
Nah, kita close, kita rapikan. Nah, kita copy. Nah, kita buka Gemini, kita ketik tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Titik 2 kita bikin. Nah, kita lihat di sini, meski sulit memprediksi gelombang panas tertentu jauh-jauh hari, gambar 1 menunjukkan fenomena El Nino mungkin bisa memberi informasi berguna tentang meningkatnya kemungkinan gelombang panas secara keseluruhan. Secara rinci, penelitian kami menunjukkan bahwa negara yang suhu rata-ratanya sangat terkait dengan ENSO. ENSO ini yang berhubungan jauh. Gelombang panas menjadi lebih tinggi pada tahun setelah El Nino terjadi. Ini berlaku pada sampel penelitian kami. Pola ini sesuai dengan penelitian sebelumnya menunjukkan antara ENSO dan terbentuknya gelombang panas. Karena prediksi El Nino terus meningkat, indeks ENSO sudah bisa berguna untuk coba kita buka dulu apa itu ENSO. Kita buka file ini, kita ketik ENSO. Nah, biar dia cari ya. Ini kita lihat apa kepanjangan ENSO. Ini dia ENSO adalah El Nino Southern Oscillation ya, di sebelah selatan oscilasi dari El Nino. Jadi negara-negara yang di sebelah selatan oscilasi dari El Nino, itulah ENSO ya. Nah, kita lihat lagi, kita kembali ke yang kita ringkas tadi ya. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat, kita kembali lagi. Karena prediksi El Nino terus meningkat, indeks ENSO yang sudah bisa berguna saat mengambil keputusan adaptasi terhadap gelombang panas, mencari tahu cara terbaik memanfaatkan informasi ENSO dalam menghadapi gelombang panas, dan apakah individu atau bisnis sudah berhasil melakukannya, merupakan area penelitian yang menjanjikan di masa depan. Nah, kita balik kembali ya. Tadi while specific ya. Nah, kita buka dia di sini lagi. Berarti ini kita copy. Kita copy, masukkan ke Word, kita pastekan, baru kita pastekan lagi, kita ambil karena ini belum cukup satu paragraf. Nah, inilah paragraf terakhir ya. Dia satu paragraf, kita copy, kita masukkan kemari. Nah, sekarang kita blok, kita edit, replace all, no, close. Nah, kita rapikan paragrafnya. Nah, kita copy, ya, kita masuki ke Gemini, kita bikin tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Nah, titik 2 kita paste. Nah, ini berarti paragraf terakhir ya, dia di sini. Nah, kita lihat dalam penelitian ini kami fokus pada output ekonomi secara keseluruhan. Namun, cara kami mengukur gelombang panas bisa berguna bagi berbagai penelitian lain. Analisis kami menunjukkan bahwa cara ukur kami berbeda dengan cara ukur suhu rata-rata yang biasa digunakan. Dengan kata lain, cara ukur kami memberikan informasi baru. Nah, informasi baru ini mungkin lebih bisa menjelaskan hal-hal yang terjadi pada skala lebih besar, lebih kecil. Misalnya dampak pada level individu atau bisnis, dan bisa dikaitkan dengan mekanisme yang lebih spesifik, misalnya stres akibat panas yang menyebabkan gelombang panas mempengaruhi aktivitas ekonomi.
Selain itu, penelitian kami tidak menemukan dampak jangka panjang gelombang panas terhadap perekonomian nasional. Namun, penelitian berskala kecil, misalnya kesehatan individu, infrastruktur, mungkin bisa menunjukkan pola yang berbeda. Mengingat prediksi meningkatkan frekuensi gelombang panas, memahami dan mekanisme semakin penting untuk diikuti, untuk masa depan. Nah, itulah tadi. Tapi di sini saya belum melihat apa yang signifikan dari jurnal ini. Kalau saya lihat dia hanya mengukur-ngukur saja, tidak ada yang luar biasa, kecuali tadi katanya dia menemukan untuk jangka panjang. Ada tadi dia bilang di sini ya, kita lihat di sini untuk jangka panjang ada 10% ya. Mana dia tadi? Ya, 10 sampai mana dia tadi ya. Di sini ada dia tadi dikatakannya di bagian awal ya. Di sini dia kerugian, bahwa di sini kerusakan akibat kerusakan iklim dalam pertanian mungkin maybe 5 to 10 times larger. Jadi efeknya bisa sampai 5 sampai 10 kali lebih besar di bidang pertanian ya. Jadi itulah dia ya, ternyata gelombang panas yang terus-menerus ini juga akan sangat berpengaruh ya terhadap ekonomi. Demikian saja kemampuan saya, kurang lebih saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Terima kasih.